Aku senang jadi anak Tuhan. Kak Jepri, wah, Kak Jepri semangat sekali nyanyinya. Wah, Kak Jepri, kita sapa yuk adik-adik. Yuk adik-adik. Shalom adik-adik. Ketemu lagi dengan Dena Kids. Yuk kita beribadah bersama-sama. Adik-adik, apakah bersemangat selama 1 minggu ini? Aku tidak terlalu bersemangat, Kak. Nilai tugas-tugas sekolahku tidak bagus. Waduh, kenapa bisa begitu, Mikaela? Aku kan kalau mau belajar saat aku mau saja. Dan aku asal-asalan dalam mengisi dan mengumpulkan tugas. Itu namanya tidak disiplin, Mikaela. Kalau Ellen, kamu bagaimana? Apakah seminggu ini kamu bersemangat? Tentu saja, Kak, karena nilai-nilai tugas sekolahku mendapatkan nilai yang bagus. Wow, mantap sekali, Ellen. Bagaimana bisa itu bisa terjadi? Karena aku membuat jadwal belajar seperti aktivitas sekolah minggu waktu itu, Kak. Dan aku rutin menjalankannya dengan disiplin. Wow, Ellen, itu artinya kamu sudah bisa berkomitmen. Betul sekali, Kak Yebri. Sama seperti Andreas, Kak Durman, salah satu murid Tuhan yang akan kakak ceritakan hari ini. Nah, Mikaela, adik-adik di rumah yang mau mendengarkan ceritanya tentang Andreas. Nah, kita mulai dengan kita berdoa ya. Semuanya duduk manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Bapa, hari ini kami datang buat Tuhan Yesus untuk bernyanyi, memuji, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami mau tahu cerita tentang Andreas. Bapak yang baik, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati kami ya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Ku berjalan bersama Tuhan, ku rasakan kuasa-Nya menjagaku, menuntunku, membimbingku, masuk
mengenal Tuhan lebih lagi dengan kita komitmen berpegang pada janji Tuhan ya teman-teman. Through every storm of life, I know you by my side, so I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams, so I am holding on. You never let go of me. Hey! You give me hope when hope all but gone. A second chance to sing a brand new song. You open up my eyes to see. You rescue me, rescue me. You showed the way when there was no way out. Clear up my mind when you erased all doubt. You made me strong when I was weak. You rescued me, rescued me. Through every storm of life, I know you're by my side, so I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams, so I am holding on. You never let go of me. You are my God, I'm holding on to you. You are my God, I know you'll see me through. Hey! You are my God, I'm holding on to you. You are my God, I know you'll see me through. Hey! You are my God, I'm holding on to you. You are my God, I know you'll see me through. Hey! You are my God, I'm holding on to you. You are my God, I know you see me through. Hey! Through every storm of life, I know you're by my side, so I am holding on to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams, so I am holding on. You never let go of me. I know you're by my side, to your promises. You are the God who holds my future, all my dreams, so I am holding on. You never let go of me. You are my God, I'm holding on to you. You are my God, I know you see me through. Hey! You are my God, I'm holding on to you. You are my God, I know you see me through. Hey! Berbuah, 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 berbuah lebat. Ayo adik-adik, siapa yang mau berbuat dengan firman Tuhan? Pastinya sudah siapkan untuk dengar firman Tuhan? Yuk siapkan hati, pikiran kita, dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapakah Andreas adik-adik? Ya, betul. Ia adalah saudara dari Petrus yang memiliki pekerjaan yang sama, yaitu seorang nelayan ikan di Danau Galilea. Walaupun Andreas, Kak Jepri, adalah seorang nelayan, namun Andreas juga punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Nah, ini terbukti ketika Andreas mendengar berita pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Di saat itulah Andreas bertobat dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Dari saat itu Andreas berkomitmen menjadi murid dari Yohanes Pembaptis adik-adik. Keesokan harinya, Yohanes Pembaptis berdiri lagi di tempat itu bersama 2 orang muridnya. Yohanes melihat Yesus lewat di depannya. There's the Lamb of God. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Yesus menoleh ke belakang dan melihat bahwa mereka mengikuti dia. What are you looking for? Kata mereka kepadanya, Where do you live? Rabbi.
Rabi artinya adalah guru. Come and see. Waktu itu kira-kira pukul 4 sore dan mereka pun mengikuti Yesus dan melihat di mana Yesus tinggal. Lalu mereka menghabiskan waktu dengan Yesus. Salah satu dari kedua orang itu adalah Andreas, saudara dari Simon Petrus. Andreas awalnya bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, We have found the Messiah. Mesias artinya adalah Kristus. Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, Your name is Simon, son of John. But you will be called Cephas. Kefa sama dengan Petrus yang artinya sebuah batu karang. Wow, Andreas mempersembahkan dirinya bagi Tuhan dan mengajak saudaranya Simon ya Kak. Andreas pergi kemanapun Tuhan Yesus melayani ya Kak. Ke kota-kota, ke desa-desa. Andreas terus berusaha untuk membawa sebanyak mungkin orang untuk mengenal dan mengikuti Tuhan Yesus. Benar sekali, Alan. Adik-adik, ingat kisah Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang? Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus pun naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Pada saat itu, hari raya Paskah sudah dekat. Yesus memandang sekelilingnya dan melihat orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Where can we buy enough food to feed all these people? Tanya Yesus ke Filipus. Yesus bertanya untuk menguji Filipus, padahal sebenarnya dia sudah tahu apa yang harus dilakukannya. For everyone to have even a little, it would take more than 200 silver coins to buy enough bread. Murid Yesus lain yang bernama Andreas, saudara Simon Petrus berkata, There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish. But they will certainly not be enough for all these people. Make the people sit down. Maka duduklah orang-orang itu di atas rumput. Semuanya kira-kira ada 5.000 orang laki-laki. Kemudian Yesus mengambil roti itu, lalu mengucap syukur kepada Allah. Sesudah itu, Yesus membagi-bagikan roti itu kepada orang banyak.
Nah, di saat itu ketika Tuhan Yesus ingin memberi 5.000 orang makan, maka Andreas segera bertindak dengan bertanya kepada orang banyak itu, apakah ada yang memiliki makanan? Dan akhirnya ia menemukan seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ekor ikan. Di sini kita melihat bagaimana komitmen Andreas yang melayani Tuhan Yesus, adik-adik. Andreas tidak diam saja ketika Tuhan Yesus meminta sesuatu. Walaupun tampaknya sederhana, dia melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk mendapatkan apa yang Tuhan Yesus minta. Benar sekali, Alan. Bahkan Andreas juga membantu beberapa orang Yunani yang percaya untuk bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus. Andreas tidak menghalangi orang-orang itu bertemu dengan Tuhan Yesus, adik-adik. Namun justru ia ingin sebanyak mungkin orang bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sungguh komitmen yang sangat luar biasa dari Andreas ya. Komitmen itu apa sih, Kak? Tanggung jawab yang dilakukan dengan konsisten ya, Kak. Seperti Andreas yang menjadi murid Tuhan Yesus. Dia tahu tanggung jawabnya untuk menolong Tuhan Yesus melayani orang-orang yang mau mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Tepat sekali. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Alan. Saat Alan belajar sungguh-sungguh dan saat mengerjakan tugas sekolah. Nah, Alan berkomitmen dengan bertanggung jawab sebagai murid sekolah. Nah, Alan memiliki jadwal belajar yang rutin dan mendapatkan nilai yang bagus. Adik-adik, Andreas mengajarkan kepada kita bahwa komitmen adalah sesuatu yang penting yang harus kita pertahankan. Memiliki komitmen atau tanggung jawab artinya kita berjanji untuk melakukan sesuatu hingga selesai. Tidak berhenti di tengah jalan atau tidak setengah-setengah melakukannya, tetapi dengan kesungguhan hati mengerjakannya, adik-adik. Kalau begitu, Kak, seperti Andreas dan Ellen, aku juga mau berkomitmen dan bertanggung jawab sebagai anak Tuhan dan murid di sekolah agar nilai tugas-tugasku juga bisa bagus. Wow, bagus sekali Mikaela. Bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Apakah kalian memiliki komitmen? Nah, kira-kira sebagai seorang anak, apa komitmen atau tanggung jawab adik-adik? Belajar, membantu papa mama di rumah, dan melayani Tuhan. Adik-adik, memiliki komitmen dan melakukan tugas secara bertanggung jawab adalah bukti bahwa adik-adik adalah murid Kristus yang berintegritas serta mengasihi papa mama dan siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Kak Jeffrey, Kak Mikaela, Dina, serta sama adik-adik. Ellen, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita untuk Ayat hafalan yang tertulis di dalam kitab Matius 25 ayat 23. Matius 25 ayat 23. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, adik-adik, Kak Durma sama Kak Jeffrey mau kasih tantangan nih buat adik-adik. Kira-kira apa ya? Oh, Kak Durman tahu. Apa ya? Kak Durman? Pertanyaan yang pertama dari Kak Durman. Apa pekerjaan Andreas dan saudara-saudaranya? Aku tahu Kak Durman. Apa ya? Biarin adik-adik aja yang menjawabnya, Kak Durman. Kita kasih kesempatan buat adik-adik yang di rumah. Kamu, Kak Sekarang Jeffrey. dari Kak Jeffrey, pertanyaan kedua. Apa tanggung jawab dan komitmen adik-adik sebagai
anak-anak Tuhan. Ayo apa? Segera ambil catatannya, tulis jawabannya, dan kirim ke IG DNA Kids. Dan juga WhatsApp grup DNA Kids. Ayo adik-adik, buruan. Kirim ya. Wah, pastinya firman Tuhannya sangat memberkati kita semua. Dan sekarang waktunya kita untuk apa? Aktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai, kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, corrugated board, Asturo biru muda, HVS warna kuning dan pink, stiker, double tip, pen marker merah dan hitam, gunting. Nah adik-adik, karena hari ini bahasnya tentang komitmen, kita akan membuat daily commitment supaya kalian bisa berubah menjadi lebih baik. Kertas birunya kita tempel di corrugated board menggunakan double tip ya. Lalu kita gunting HVS yang warna pink. Ukurannya tuh 8 x 5 cm. Kita buat 5 buah ya. Lalu kita gunting juga HVS kuningnya. Itu ukuran yang kuningnya 13 x 5. Kalian gunting sebanyak 5 buah seperti ini ya. Kalau sudah dilem, posisinya juga seperti ini. Nah, sesudah dilem, kita mau kasih judul. Judulnya itu di paling atas ya. Our Daily Commitment. Kita mau tulis. Yang pertama, kita mau gambar mata. Ini adalah pola untuk menggambar telinga. Lalu ini gambar mulut, tangan, yang terakhir kaki. Buat kolom seperti berikut. Kita buat 3 baris dulu, lalu baris kedua dan ketiga kita buat 7 kolom. Jadi semuanya kita punya 14 kotak-kotak kecil seperti gambar ini. Nah, sekarang kita lihat, kita mau buat dulu komitmen. Nah, kalau mata apa sih? Nah, mata kita kasih tulis di sini looking eyes. Nah, looking eyes ini dari peraturan dari papi mami kalian. Nah, contohnya misalnya kalian hanya boleh nonton atau main 1 hari 1 jam. Yang kedua itu listening ears. Ya, jadi kalian harus mendengarkan baik-baik saat sekolah online ataupun saat ibadah online di YouTube. Nah, kalau untuk mulut, rulenya quiet mood. Jadi kalian harus diam saat ada guru yang menjelaskan atau kakak yang bercerita. Berikutnya ada helping hand. Tangan ini harus rajin menolong untuk melakukan perbuatan baik. Yang terakhir, walking feet. Kaki digunakan untuk berjalan, bukan untuk tendang-tendang adik atau gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, kalian bawa ke papi mami kalian ya. Kalau kalian berhasil, papi mami kasih paraf. Ya, contoh paraf. Kalau 1 hari papa mami, wah kalian berhasil, nanti kalian minta tolong papi mami. Nah, atau bisa juga kasih stiker. Jika kalian fail, papi mami akan silang. Ini akan dinilai oleh papi mami setiap harinya ya. Apakah kalian sudah berkomitmen untuk menjadi lebih baik ya. Adik-adik pasti semua mau berubah ya, karena kita mau semua menjadi anak yang baik, anak yang pintar. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian dan kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami lanjutkan aktivitas minggu lalu dengan memberikan anak tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Berikan apresiasi kepada anak jika ia baik melakukannya dan berikan tanggung jawab yang lebih besar kepadanya sehingga anak belajar untuk terus berkomitmen membangun dirinya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
Yuk adik-adik, waktunya kita untuk memberi. Nah adik-adik boleh lihat QR code di layar handphone adik-adik. Minta tolong sama mama papa untuk memberikan persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, yuk adik-adik kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin memberikan persembahan. Tolong ya Tuhan Yesus, agar berkati tangan-tangan orang yang telah memberi. Dan semoga persembahan ini dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sudah memberkati hari-hari kami. Haleluya, amin. Kita harus komitmen untuk memiliki pengharapan akan pertolongan Tuhan dan janji-janjinya. There's one thing we can count on, is that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know, because yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah. If there's one thing we can count on, is that God will never let us down, and we can trust everything He does. He keeps His promises, we know, because yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. Yeah, the word of the Lord holds true. We can trust Him, we can trust Him. We can trust Him, we can trust Him. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin doa syafaat. Tolong Tuhan Yesus agar berkati gembala kami, Pak Niko, dan juga gembala di tempat kami yaitu Pak Samuel. Tolong ya berkati keluarga mereka dan juga kesehatan mereka. Kami juga ingin berdoa untuk Pak Joko Widodo dan juga wakilnya, agar Pak Jokowi dapat memerintah negara dengan baik. Dan tolong ya Tuhan Yesus agar juga berkati Indonesia agar terhindar dari COVID-19. Kami juga ingin berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Tolong Tuhan Yesus agar Kau berkati mereka yang telah mengajar kami dan juga berikan kesehatan kepada kakak-kakak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita angkat tangan kita supaya kita menerima berkat Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang senantiasa memberkati adik-adik. Biarlah sukacita, damai sejahtera yang selalu melingkupi adik-adik, keluarga adik-adik, dan kesehatan semua keluarga adik-adik sampai Tuhan datang untuk yang kedua kalinya. Adik-adik yang percaya katakan, Nah adik-adik, kita sudah selesai ibadah kita hari ini. Betul. Dan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk apa Kak Durman? apa ya? Wah, tunggu Kak Jebri. Komitmen atau tanggung jawab. Betul. Yuk adik-adik, mari kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.